Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana penentuan pH dari asam dan basa lemah ya. Di sini Ibu akan tuliskan beberapa contoh asam dan basa lemah ya. Asam dan basa lemah. Contoh asam lemah diantaranya ada cuka ya, CH3COOH, kemudian asam nitrat itu kuat ya. Contohnya ada asam cuka, ada asam atau asetat ya, kemudian asam format ya, HCOOH, kemudian ada HF, asam klorida ya, kemudian ada asam sianida ya. Kemudian contoh basa lemah juga banyak ya. Contoh basa lemah amonia ya, atau biasanya kalau dalam bentuk basa NH4OH ya. Kemudian beberapa logam basa itu dia bersifat basa lemah ya, seperti besi OH 2 kali, besi OH 3 kali, dan seterusnya, dan banyak lagi ya. Itu contoh-contoh dari asam basa lemah. Jadi hal penting terkait dengan penentuan pH asam dan basa lemah ya. Jadi untuk penentuan pH asam dan basa lemah itu bisa ditentukan jika diketahui tetapan kesetimbangannya ya. Diketahui tetapan kesetimbangan atau kita kenal Ka dan Kb. Jadi Ka itu adalah tetapan asam dan Kb adalah tetapan basa ya. Nah, ada beberapa hal yang berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah ya. Yaitu di sini selain ada Ka dan Kb juga ada istilahnya derajat ionisasi ya. Jadi larutan asam dan basa lemah itu kalau berdasarkan kelompoknya dia memiliki nilai alfa atau dia hanya terurai sebagian, di mana nilai alfanya ini adalah lebih dari 0 dan kurang dari 1. Itu terkait dengan asam dan basa lemah ya. Nah, untuk alfa sendiri derajat ionisasi ya, derajat ionisasi atau kita kenal dengan alfa itu didapat dari mol zat yang terionisasi. Jadi untuk asam basa lemah ini dia terionisasinya hanya sebagian dibagi dengan mol zat mula-mula ya. Itu beberapa hal penting terkait dengan penentuan pH dari asam dan basa. Kita tahu bahwa penentuan pH itu selalu berkaitan dengan konsentrasi H+ dan OH-. Untuk basa lemah ya, di sini langsung saja Ibu tuliskan untuk basa lemah, maka itu terkait dengan tetapan dan derajat ionisasi tadi, maka konsentrasi H+ itu bernilai akar Ka tetapannya dikali konsentrasi dari asamnya, atau juga bisa dituliskan kalau berkaitan dengan derajat ionisasinya sama dengan alfa dikali Ma ya. Ini untuk yang asam lemah ya. Bagaimana dengan yang basa lemah ya? Basa lemah berarti konsentrasi OH- itu sama dengan akar Kb dikali Mb ya. Terkait dengan derajat ionisasi maka alfa dikali Mb. M adalah ingat konsentrasi dari basanya dan Kb adalah tetapan dari basa ya.
Nah, seperti itu. Kemudian di sini bagaimana dengan asam-asam lemah yang lain ya? Maka jika seandainya kalian juga terdapat yang namanya istilahnya asam lemah polivalen ya. Di sini ada juga istilah penting Ibu tuliskan ya. Asam atau basa lemah polivalen. Ya, apa itu? Asam lemah polivalen itu adalah asam yang memiliki ya atom H lebih dari satu ya, lebih dari satu ya. Bagaimana dengan ionisasi dari asam lemah polivalen itu? Maka ionisasinya adalah bertingkat-tingkat ya. Ionisasi dari asam lemah polivalen ini bertingkat ya. Artinya nanti diperoleh ada nilai Ka1 ya, ada Ka2 dan seterusnya. Itu adalah asam lemah polivalen. Bagaimana menentukan pH-nya? Dalam hal ini adalah kita harus menentukan konsentrasi H+-nya dulu. Maka adalah biasanya Ka yang pertama itu lebih besar ya. Biasanya Ka yang pertama itu lebih besar dari Ka yang lain ya. Maka gunakan saja Ka yang pertama yang paling besar ya. Gunakan Ka yang lebih besar. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja untuk lebih memahami. Di sini Ibu ada contoh soal ya. Contoh soal terkait perhitungan pH dari asam basa lemah ya. Hitunglah soal yang pertama. Hitunglah pH larutan KOH. Bukan KOH ya, karena dia basa lemah. Misalnya NH4OH yang mempunyai konsentrasi 0,005 molar, dan misalnya dia memiliki Kb sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua ya. Soal yang kedua, diketahui konsentrasi H+ ya dalam larutan asam format. Larutan asam format itu sebesar 0,04 molar sebesar 4 kali 10 pangkat min 3. Tentukan nilai dari tetapan kesetimbangan asam format tersebut. Nah, oke. Di sini kita mencoba menjawab ya. Kita coba jawab untuk soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Di sini jelas dia adalah basa ya, maka kita bisa langsung mengerjakan OH minnya adalah ya, karena basa lemah tadi langsung masuk rumus Kb dikali Mb ya. Akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasinya ini kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 ya. 5 kali 10 pangkat min 3 hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 8 ya. Akar 93, akar 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat min 4 ya.
maka kita bisa langsung mencari, karena OH min berarti arahnya ke POH, min log 3 kali 10 pangkat min 4 ya. Min ketemu min berarti positif 4 min log 3. Yang ditanyakannya adalah pH, maka pH sama dengan 14 min POH. 14 min, jangan lupa ditulis dalam kurung, min log 3. 14 kurang 4, 10, negatif ketemu negatif, positif 10 plus log 3 ya. Kemudian untuk soal yang kedua. Soal yang kedua di sini adalah asam format ya. Kita tuliskan dulu reaksinya untuk asam format. HCOOH yang namanya asam lemah, dia berkesetimbangan sehingga panahnya bolak-balik atau reaksinya reversibel. H plus ditambah COO min, HCOO min ya. Konsentrasinya adalah di situ, konsentrasi asamnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 atau 0,04 molar ya. Maka di sini kita bisa, karena asam lemah maka konsentrasi H plus sama dengan akar ya, akar Ka dikali Ma ya. Di sini konsentrasi dari asamnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Karena sama-sama koefisiennya 1, maka konsentrasi H plusnya pun adalah 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 2 untuk menghilangkan akarnya menjadi ruas kirim pangkat 2 Ka dikali 4 kali 10 pangkat min 2. Di sini berarti menjadi 16 kali 10 pangkat min 4 Ka kali 4 kali 10 pangkat min 2, maka nilai Ka sama dengan 16 kali 10 pangkat min 4 dibagi 4 10 pangkat min 2, maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat plus 2 ya, min 2. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang Ibu akan berikan contoh soal ya. Contoh soal bisa di latihan ya, bisa dikerjakan secara mandiri agar lebih memahami. Soal yang pertama adalah larutan NH4OH mempunyai pH sama dengan 11 plus log 3 ya. Jika diketahui Kb nya adalah 1,8 kali 10 pangkat 5, tentukan konsentrasi larutan dari amonium hidroksida tersebut ya. Kemudian soal yang kedua, larutan asam lemah, monoprotik. Ingat, monoprotik berarti ada satu buah H plus di sana, memiliki konsentrasi sebesar 0,01 molar dan derajat ionisasi sebesar 2% ya. Tentukan pH larutan asam lemah tersebut jika konsentrasinya adalah 0,5 molar. Oke, itu dulu untuk video penentuan asam basa lemah kali ini ya. Sebenarnya untuk latihan-latihan soal kita bisa
lihat beberapa soal di modul ya, nanti akan kita bahas pada timeline. Video kali ini Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.